Jangan minta kepada jin, jangan minta kepada pohon, jangan minta kepada gunung, jangan minta kepada laut, jangan minta kepada malaikat, bahkan nabi-nabi tidak ada yang diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Status kita dengan mereka itu sama, yaitu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meminta kepada manusia yang mulia Nabi SAW juga tidak boleh. Justru kita meminta pertolongan kepada yang tidak punya kuasa, yang tidak punya kendali, yang tidak menciptakan, tidak berikan manfaat dan mudarat. Kemudian kita minta kepadanya, kemudian kita persembahkan ritual-ritual kepadanya, maka itulah kezaliman. Semua dosa dengan izin Allah, selama orang tersebut beriman, datang di hadapan Allah dengan keimanan dan tauhid, maka insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia taubat atau belum sempat taubat, selama dia datang dengan tauhid, dengan keimanan, tidak menyekutukan Allah, maka dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulk tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ard illa bi idnihi innallaha bin nasi la raufur rahim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Jumat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat hadir berkumpul di masjid kita ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan yang kedua, salawat beserta taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai nabi dan teladan kita semuanya. Dan yang ketiga, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketakwaan, haqqa tuqatih. Karena sesungguhnya inilah perintah Allah SWT di dalam Al-Quran. Allah SWT senantiasa mengingatkan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan berislam, menjadi seorang muslim yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada beberapa orang di daerah kita di Sulawesi Selatan, tepatnya 9 orang itu meninggal dunia disebabkan tertimpa pohon. Setelah diusut dan diselidiki, ternyata mereka sedang melakukan satu ritual yang berbau kesyirikan, yaitu meletakkan sesajen-sesajen. Singkat kata, angin berhembus kencang disertai petir mengenai pohon, kemudian pohon tersebut tumbang lalu kemudian menewaskan 9 orang tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang menjadi perhatian kita bukanlah soal kematiannya, karena kematian bisa datang dengan cara apapun. Tetapi kemudian yang menjadi garis bawah dari peristiwa ini adalah ritual yang dilakukan ketika peristiwa tersebut terjadi, yaitu ritual berbau kesyirikan, yang mana kesyirikan adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita kembali untuk menguatkan tauhid kita, untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang memberikan manfaat atau menolak mudarat yang diistilahkan dengan tolak balak. Tidak yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta dan sisinya ini, jamaah sekalian, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan berada di bawah kuasa dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengendalikan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita wajib meminta pertolongan, perlindungan, kebaikan, menolak bahaya, wajib meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah yang menundukkan bagimu apa yang ada di bumi? Wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Dan kapal-kapal yang berlayar di lautan itu semua berlayar
dengan izin dan perintahnya. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ard illa biidni. Dan dialah Allah yang menahan langit beserta benda-benda yang ada di dalamnya sehingga tidak jatuh ke bumi. Dan semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini, di bumi maupun di langit, semua berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. La yatasarrafu fi mulkihi illa biidni. Tidak ada yang bisa melakukan satu pergerakan di bawah kekuasaan Allah ini kecuali dengan izinnya. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melazimkan bagi kita untuk senantiasa meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin agar supaya wilayah kita ini aman dari bencana alam, dari tsunami, gempa bumi, banjir dahsyat, semuanya memohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesajen-sesajen yang diperuntukkan untuk jin atau makhluk-makhluk lainnya yang dianggap memiliki kekuatan dan kekuasaan mistis di alam semesta, maka itu semua adalah kebatilan. Dan bentuk-bentuk persembahan kepada mereka adalah bentuk kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Nas'alullah salamal afiyah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kembali mengingat bahaya dari yang namanya kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa ingatlah tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk menyembah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Penyembahan kepada Allah semata-mata, itulah tujuan utama kita diciptakan. Kemudian kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan makhluk apapun, maka itu adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Yang artinya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah zalim. Ketika misalnya alam semesta ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya merupakan ciptaan Allah dan berada di bawah kendali Allah SWT, kekuasaan Allah, kemudian justru kita meminta pertolongan kepada yang tidak punya kuasa, yang tidak punya kendali, yang tidak menciptakan, tidak berikan manfaat dan mudarat, kemudian kita minta kepadanya, kemudian kita persembahkan ritual-ritual kepadanya, maka itulah kezaliman. Karena Allah yang menguasai, mestinya Allah lah yang kita pinta dan kita persembahkan ibadah kita. Karena makhluk-makhluk itu tidak punya kuasa, maka semestinya kita tidak meminta dan memohon kepadanya. Itulah di situ bentuk kezalimannya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kemudian hendaklah kita takut akan dosa kesyirikan. Karena barang siapa yang menyekutukan Allah SWT, syirik, kemudian dia meninggal dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat dari kesyirikan, maka sesungguhnya
dosa-dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kalau Allah disekutukan dengan sesuatu apapun oleh makhluknya, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Semua dosa dengan izin Allah, selama orang tersebut beriman, datang di hadapan Allah dengan keimanan dan tauhid, maka insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia taubat atau belum sempat taubat, selama dia datang dengan tauhid, dengan keimanan, tidak menyekutukan Allah, maka dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesyirikan ini, kalau seseorang meninggal dengan membawa kesyirikannya, maka dosa ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensinya, ketika dosa tidak diampuni, maka dia akan kekal abadi di neraka jahanam. Wal iyazu billah. Oleh karenanya jamaah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Ya, artinya siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dia bertauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena ahlu tauhid akan diampuni dosa-dosanya. Penghuni surga masuk ke dalam surga dengan dosa yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan man laqiyahu, siapa yang berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi syai'an, dan dia menyekutukan Allah, membawa dosa syirik, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan dia kekal abadi di dalamnya. Simaklah juga perkataan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72. Nabiullah Isa alaihissalam mewanti-wanti kepada kaumnya dan tentu kepada seluruh manusia akan bahaya yang namanya kesyirikan, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Isa mengatakan, "Wa qala al-Masihu ya bani Israil, u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar." Artinya, ingatlah tatkala Isa al-Masih mengatakan kepada Bani Israel kaumnya, "U'budullah, sembahlah Allah semata-mata, Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya ketahuilah siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Diharamkan surga baginya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, kalau surga diharamkan baginya, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Wa ma liz-zalimina min ansar, dan tidak ada pertolongan dan penolong bagi orang-orang yang menzalimi, orang yang zalim, dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita senantiasa menjaga tauhid kita dan mewanti-wanti dari bahaya kesyirikan. Nabi SAW memasukkan kesyirikan sebagai 7 dosa yang membinasakan. Bahkan kesyirikan masuk di peringkat pertama dari 7 dosa yang membinasakan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Artinya, jauhilah, hindarilah sab'al mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama paling utama Nabi SAW sebutkan asyirku. Yang pertama kesyirikan. Yang kedua masih berkaitan dengan syirik, as-sihru, sihir. Syirik kemudian sihir, ini masuk 2 dosa yang paling pertama dari 7 dosa yang membinasakan.
Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita saling mengingatkan kembali, mari kita saling menasihati. Tidak ada yang disembah di alam semesta ini dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat selalu ikrar yang kita panjatkan di dalam salat kita. Ikrar tauhid selalu kita baca. Dalam satu hari kita salat 5 waktu minimal yang wajib. Setiap rakaatnya itu kita baca ikrar tauhid dalam surah Al-Fatihah. Yaitu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, artinya ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jangan minta kepada jin, jangan minta kepada pohon, jangan minta kepada gunung, jangan minta kepada laut, jangan minta kepada malaikat, bahkan nabi-nabi. Tidak ada yang diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Status kita dengan mereka itu sama, yaitu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meminta kepada manusia yang mulia Nabi SAW juga tidak boleh. Simaklah Allah SWT berfirman di dalam akhir surah Al-Kahfi, mengingatkan kepada Nabi SAW untuk mengingatkan umatnya. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Kata para ulama kita mengingatkan bahwa Nabi manusia, abdun la yu'bad, hamba yang tidak disembah. Innama ana basyarum mislukum. Maksudnya bahwa wahai Muhammad, kamu itu manusia, ingatkan umatmu untuk tidak menyembahmu. Ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada aku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang patut untuk disembah, diminta pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari ayat ini para ulama mengatakan status nabi yang paling mulia yaitu abduhu wa rasuluh. Hambanya, abdun berarti bukan Tuhan, abdun la yu'bad, seorang hamba yang tidak boleh disembah. Wa rasulun la yukadzab, dan beliau adalah rasul karena beliau mendapatkan wahyu. Yuha ilayya, mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu artinya rasul, beliau adalah utusan Allah. Statusnya rasulun la yukadzab, rasul yang tidak boleh didustai. Ketika ada syariat dibawa oleh nabi, ada kabar dibawa oleh nabi, ketika itu bentuknya perintah atau larangan, sami'na wa ta'na. Kalau bentuknya kabar, maka kita juga mempercayai kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya tidak ada yang boleh disembah, bahkan manusia yang paling mulia pun Nabi SAW itu tidak boleh disembah, karena sesembahan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, status kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahaya dari kesyirikan ini adalah bahwa siapa yang menyekutukan Allah, maka sia-sia semua amalannya. Semua amalan yang dilakukan kebaikan kalau seandainya disertai dengan kesyirikan, maka itu menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka itu akan membuat amalanmu menjadi sia-sia. Wa la takunanna minal khasirin, dan kelak di akhirat engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Di akhirat jamaah sekalian, kita itu mencari pahala kita. Kita tidak cari harta kita, kita tidak cari jabatan kita. Kita semua mau mencari mana dulu pahalaku. Amalanku dulu seperti ini dan itu saya ingin mencari di mana pahalanya. Ketika kita bertauhid, insya Allah kita akan temui pahala tersebut ada di sisi kita insya Allah. Selama kita ikhlas dan menjaga tauhid,
itu semua akan disimpankan oleh Allah SWT dan bernilai, bahkan Allah lipat gandakan. Tapi kemudian ketika ada yang menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, Allah katakan akan menjadi sia-sia amal tersebut. Di sini juga para ulama kita mengajak kita untuk merenungkan. Bayangkan yang ditujukan khitab di sini adalah Rasulullah SAW, manusia yang tidak mungkin mensyirik atau menyekutukan Allah. Yang menjadi tujuan pembicaraan di sini menjadi mukhatabnya adalah Rasulullah yang tidak mungkin menyekutukan Allah. Tetapi kemudian ancamannya sangat berat. La yahbatanna amaluk. Kalau Muhammad, wahai Rasulullah, jika engkau menyekutukan Allah, amalanmu juga akan sia-sia. Padahal Rasulullah pasti tidak menyekutukan Allah. Tapi ancamannya sangat besar. Bahkan seandainya pun kalau bisa berandai-andai Rasulullah menyekutukan Allah, maka akan membuat amalan beliau sia-sia di hadapan Allah SWT. Bagaimana lagi yang kita ini bukan Rasulullah, bukan siapa-siapa. Kalau kita menyekutukan Allah, pasti juga akan sia-sia amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nas'alullah salam al-afiyah. Mudah-mudahan kita semua istiqamah di atas tauhid dan kita berjumpa dengan Allah SWT dengan hati yang bertauhid. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang di hadapan Allah dengan hati yang bersih dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan dan jenis-jenisnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Usikum ya nafsi bidzaqallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mengakhiri, mari kita kembali bersalat dan taslim kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikanlah kami rahmat dari sisimu ya Allah. Rabbana auzina nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum wa ahlik a'da'ahum a'da'aka din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jauhkanlah wajah-wajah kami dari siksa api neraka-Mu. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.